Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang analisa biaya brownies dengan menggunakan prinsip BEP, yaitu Break Even Point. Seperti kita ketahui, brownies adalah makanan ringan yang banyak digemari oleh orang yang diawali dari kota Bandung. Untuk membuat brownies ini bisa kita lihat dari beberapa referensi. Caranya dengan mengaduk telur dan gula pasir hingga mengembang. Kemudian masukkan tepung terigu, coklat, vanili, soda kue, dan margarin. Kemudian masukkan adonan loyang kue yang berukuran 30 kali 10 kali 5 dengan berat satu adonan sekitar 5 on. Kemudian panaskan oven kompor atau oven dengan gas. Kemudian setelah cukup panas, maka panggang adonan selama 30 menit menggunakan api yang sedang. Kemudian setelah itu angkat brownies dan dinginkan, siap untuk dikemas. Ya, jadi untuk detailnya mengenai cara membuat brownies ini silakan dilihat pada YouTube yang terkait. Ada 3 macam brownies, yaitu rasa coklat, rasa kacang mete, dan rasa keju. Brownies panggang hanya dapat bertahan 10 hari, sedangkan brownies kukus itu adalah 4 hari. Untuk perhitungan biaya investasi ini dibutuhkan satu buah oven, di mana untuk biaya-biaya ini mengacu pada biaya-biaya yang ada di internet, yaitu dari Tokopedia. Yaitu satu oven dengan harga 2.500.000, kemudian tabung gas 435.000, kemudian mixer 1.500.000, kemudian loyang dibutuhkan 16 buah kali 27.000, yaitu 432.000, baskom 5 buah kali 10.000, 50.000. Ini yang cukup menggunakan yang plastik. Kemudian timbangan digital 100.000, kemudian peralatan lain 300.000. Kemudian total biaya investasi adalah 5.317.000. Jadi itu di total semuanya. Kemudian dibutuhkan sewa tempat untuk 1 tahun 60 juta. Ya, ini perkiraan biaya sewa tempat di Jakarta. Asumsi pemakaian di sini adalah digunakan untuk penyusutan, menghitung biaya penyusutan. Untuk oven diasumsikan selama 3 tahun, kompor gas 3 tahun, pakaian mixer 3 tahun, kemudian masa pakai loyang 1 tahun, baskom 1 tahun, kemudian peralatan 1 tahun, kemudian sewa tempat 1 tahun. Kemudian biaya penyusutan di sini ada tadi kompor itu tidak digunakan karena menggunakan oven yang menggunakan gas ya dalam hal ini. Kemudian penyusutan oven itu adalah sepertiga 36 dikalikan dengan biayanya 2.500.000 menjadi 69.444. Tabung gas sepertiga 36 kali harganya, kemudian mixer sepertiga 36 kali harganya, kemudian penyusutan loyang 1/12 karena penyusutan dihitung 1 tahun. Kita dapatkan 36.000, baskom 1/12, kemudian penyusutan peralatan lainnya 1/12, penyusutan bagian tempat adalah 1/12 kali 60 juta, 5 juta. Jadi total penyusutan adalah 5.188.361. Kemudian untuk biaya variabel, di sini ada gula pasir, yaitu untuk pemakaian 30 hari, yaitu setiap harinya 1 kilo, 16.000 kalikan 30, 480.000. Kemudian terigu 0,35 kilogram dalam 1 hari kali 11.000 per kilogramnya, kemudian kali 30 hari, dapatkan 115.500. Kemudian telur 20.000 dikalikan 30, 600.000. Coklat dibutuhkan 5 kilo dalam 1 bulan, kalikan 81.200, 406.000. Kemudian minyak goreng 2 liter, 2 kali 17.000 kalikan 30.000, 1.020.000. Vanili 30.000, 3 kali 200, 325.000, 325.000. Kemudian soda kue 2 pak, 2 kali 47.000, 94.000. Kemudian dus kotak untuk brownies ada 32, kalikan diasumsikan 1 hari itu menghasilkan 32 brownies, 32 kali 2.000 kali 2 kali 30, 1.920.000.
kemudian bahan-bahan lain 9 juta, kemudian upah orang memakai orang 2 orang. Di sini ada upahnya adalah satu orangnya adalah 2 juta, ya adalah 2 kali 2 juta, 4 juta jadinya. Kemudian upah tenaga kerja bagian penjualan adalah 2 juta, listrik dan air adalah 800.000, total biaya variabel 20 juta 760.000 ya. Oke. Kemudian maka biaya operasional di sini adalah biaya penyusutan 5 juta 188.361 ditambah dengan biaya variabel yaitu 20 juta 760.500. Jadi total biayanya adalah 25 juta 948.861. Nah, untuk penjualannya di sini rata-rata browniesnya dengan harga 40.000 saja kita ambil rata-rata, tapi harga ini kan tergantung dari bahan bakunya tadi ya. Jadi bisa saja brownies itu harga 20.000 atau 80.000 yang paling bagus, yang paling enak ya. Nah, di sini diasumsikan 40.000, maka 30 dus kali 40.000 kali 30 hari, yaitu 38.400.000. Sehingga total keuntungannya adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya, yaitu 38.400.000 dikurangi 25.948.861. Kita dapatkan keuntungan 12 juta sekian. Nah, payback periodnya adalah total biaya investasi dibagi keuntungan. Ya, investasinya tadi 5 juta sekian dibagi dengan keuntungannya 12 juta sekian dikalikan 30 hari maka 12 hari, 8 sehingga atau dibulatkan menjadi 13 hari. Jadi payback periodnya 13 hari, tidak sampai dalam 1 bulan. Nah, di sini asumsinya ini apa 30 dus tadi terjual setiap harinya ya. Jadi kalau terjual setiap harinya maka dia payback periodnya adalah 13 hari. Jadi dengan menggunakan asumsi tadi di sini yang menyaksikan video ini bisa memodifikasi harga-harganya, penyesuaian dengan harga-harga saat ini ya. Jadi cara perhitungannya seperti itu sehingga kita bisa menghitung keuntungan dan payback periodnya ya. Semoga video ini bermanfaat.